Hello Technolovers! Dunia internasional baru-baru ini digemparkan dengan adanya berita Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman. AS dan Inggris bersekutu menyerang meluncurkan rudal ke Yaman untuk menyerang Houthi pada Jumat 12 Januari 2024 pagi. Penyerangan tersebut terjadi sebagai tanggapan atas penyerangan kapal-kapal yang ada di Laut Merah. Sebelumnya, AS menahan diri untuk tidak menyerang karena takut akan terjadi gencatan senjata dan konflik yang lebih luas. Namun pada hari Selasa 9 Januari 2024, kelompok Houthi menyerang kapal-kapal menggunakan drone dan juga menggunakan rudal ke sejumlah kapal komersial yang ada di Laut Merah. Lantas dari peristiwa tersebut yang terjadi, bagaimana perbandingan kekuatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat versus Yaman? Penasaran? Berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Peringkat. Global Firepower menggunakan berbagai macam variabel untuk menentukan peringkat militer negara-negara yang mereka rilis. Sejumlah aspek yang umumnya diperhitungkan dalam ranking Global Firepower adalah jumlah unit militer baik alutsista maupun personil militer, keuangan, logistik, serta posisi atau geografis. Seperti yang kita ketahui bersama, Amerika Serikat, Inggris, dan Yaman tentu memiliki kekuatan militer dan peringkat yang berbeda pula. Bahkan Amerika tentu saja berada di posisi pertama di dunia, berdasarkan laman Global Firepower. Negeri Paman Sam tersebut menduduki peringkat 1 dari 145 negara yang diberikan oleh Global Firepower setiap tahunnya. Dengan skor Power Index 0,0699, skor sempurna 0,000. Dalam hal ini, AS bisa mempertahankan posisi peringkat pertama selama bertahun-tahun karena keunggulan mereka dalam kategori material, keuangan, dan sumber daya utama. Terlebih lagi, negara AS memimpin dunia secara teknologi dan maju dalam sektor medis, kedirgantaraan, dan komputer atau telekomunikasi utama. Tak hanya itu saja, mereka juga mempertahankan keunggulan di beberapa pasar industri utama yang memungkinkan tingkat kemandirian tertentu. Dengan demikian, negara AS bisa mendominasi dunia dengan kekuatan militernya dan menjadi nomor satu karena memiliki teknologi canggih, banyak unit tempur, dan pasukan khusus elit. Sedangkan kekuatan militer Yaman, menurut penilaian Global Firepower, berada di peringkat 81 dari 145 negara dengan skor Power Index mencapai 1,4692 dari skor sempurna 0,000. Dengan pencapaian skor tersebut, dapat dinilai jika kekuatan militer Yaman terbilang stabil secara skor dan peringkat. Sejatinya, kedua negara terbilang jauh karena bisa dilihat dari peringkat masing-masing kedua negara ini. Jumlah personil. Diketahui total populasi warga di Amerika Serikat adalah 339.665.118 juta jiwa, yang terdiri dari 149.452.652 tenaga kerja yang tersedia dan total personil militer sebanyak 2.127.500. Di mana untuk personilnya yang aktif terdiri dari 1.328.000 orang, personil cadangan sebanyak 799.500 orang, dan ternyata Amerika Serikat sendiri tidak punya pasukan paramiliter. Sedangkan untuk Yaman sendiri, dari sisi personil yang memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 31.585.062 juta jiwa, yang terdiri dari 12.2.529 jiwa tenaga kerja yang tersedia, dan total prajurit militer sebanyak 86.700 orang, di mana 66.700 personil aktif, 20.000 paramiliter, dan tidak memiliki pasukan cadangan. Kekuatan tempur. Udara. Di sektor udara, Amerika Serikat memiliki 1.854 pesawat tempur, 896 pesawat serangan khusus, 957 pesawat angkut, 2.648 pesawat latih, 695 pesawat misi khusus, 606 aerial tanker, 5.737 helikopter, dan 1.000 helikopter serang. Sedangkan Yaman dari sisi kekuatan udara, kekuatan militer Yaman didukung kendaraan tempur udara yang mumpuni. Yaman memiliki 177 unit pesawat yang terbagi menjadi beberapa jenis pesawat. Jumlah tersebut terdiri dari 53 unit pesawat tempur, 23 pesawat angkutan, 30 pesawat latihan, 2 pesawat misi khusus, 61 helikopter, dan 14 diantaranya helikopter serang.
Tapi Yaman sendiri tidak mempunyai armada kapal tanker. Darat. Pada kekuatan persenjataan darat, Amerika Serikat memiliki 4.657 tank, 360.069 kendaraan lapis baja, 1.595 artileri self-propelled, 1.267 turret artileri, serta 694 proyektor roket seluler. Sementara itu, kekuatan militer Yaman di matra darat didukung dengan adanya 55 kendaraan tank, 4.800 kendaraan lapis baja. Artileri self-propelled tidak ada, 26 artileri self-propelled dan 13 artileri roket. Kalau dilihat dari senjata dari matra angkatan darat yang dimiliki oleh kedua negara ini, bisa dikatakan kekuatan militer untuk angkatan darat akan dimenangkan oleh Amerika Serikat. Laut. Beralih ke matra laut, Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk, 64 kapal selam, 75 kapal penyerang, 23 korvet, 5 kapal patroli, dan 8 main warfare. Walaupun Yaman tidak memiliki kapal selam, tapi Yaman pun memiliki kendaraan laut yang siap digunakan untuk perang. Yaman mempunyai 38 kapal yang terbagi menjadi 2 korvet, 23 kapal patroli, dan 3 kapal jenis perang ranjau, dan 6 main warfare. Anggaran pertahanan. Sebuah negara yang kuat didukung oleh kekuatan militer yang besar. Biasanya, semakin besar kekuatan militer, makin besar pula anggaran yang dilontarkan. Untuk Amerika sendiri, anggaran yang dikeluarkan adalah sebesar 831 miliar 781 juta US dollar atau setara dengan 12 kuadriliun 934 triliun 194 miliar 550 juta rupiah. Sedangkan Yaman memiliki anggaran militer sebesar 1 miliar 80 juta 500 ribu US dollar atau setara dengan 16 triliun 801 miliar 775 juta rupiah. Dengan memiliki anggaran pertahanan yang cukup tinggi, ternyata Amerika Serikat juga berada di urutan pertama memproduksi minyak terbesar dengan memiliki total produksi minyak bumi sebesar 18 juta barrel per hari. Yang dimana skor indeks yang diperoleh adalah sebesar 0,0712 yang bisa diartikan hampir mendekati sempurna. Jadi tidak perlu heran ya kalau anggaran militer Amerika Serikat itu besar ya, soalnya negeri Paman Sam ini mampu menyaingi Arab Saudi sebagai penghasil minyak terbesar di dunia. Selain itu, Amerika juga unggul dalam berbagai kategori seperti material, keuangan, teknologi, medis, telekomunikasi, hingga kedirgantaraan. Senjata yang dipakai AS dan Inggris saat menyerang Houthi. Diketahui sebagian besar serangan berasal dari jet AS. AS memiliki kapal induk di Laut Merah serta pangkalan udara di wilayah tersebut. Kapal perang Angkatan Laut AS menembakkan rudal jelajah serangan darat Tomahawk yang dipandu GPS, kata militer AS. Meskipun tidak ada angka spesifik yang diberikan mengenai berapa banyak rudal yang ditembakkan, AS mengatakan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi dari berbagai jenis digunakan. Waduh, banyak banget loh! Inggris menyatakan bahwa mereka mengirimkan 4 jet Typhoon dari Cyprus dengan bom berpemandu PV-4. Jumlah bom yang ditembakkan belum disebutkan. Meskipun ada 2 kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Laut Merah, mereka tidak dapat menembak rudal serangan darat. Jadi, mereka tidak terlibat langsung dalam serangan tersebut. Reaksi kelompok Houthi. Pemimpin Houthi Muhammad al-Buhaiti menyatakan bahwa AS dan Inggris akan segera menyadari serangan hari Jumat sebagai kebodohan terbesar dalam sejarah mereka. Di media sosial, dia menyatakan bahwa Amerika dan Inggris melakukan kesalahan dalam melancarkan perang terhadap Yaman karena mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Setiap individu di dunia ini dihadapkan pada 2 pilihan, berdiri bersama para korban genosida atau membela para pelakunya, katanya. Juru bicara kelompok lain menyatakan bahwa Amerika dan Inggris salah mengira mereka dapat menghentikan dukungan Yaman terhadap Palestina. Iran yang mendukung Houthi menggambarkan serangan terhadap Yaman sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman dan pelanggaran hukum internasional. Posisi Houthi dalam serangan di Laut Merah mirip dengan apa yang terjadi di Gaza. Mereka mencegah kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel melintasi rute tersebut. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa kapal apapun yang menuju ke Israel atau memiliki hubungan dengan Israel adalah target yang sah.
Namun banyak kapal komersial yang menjadi sasaran tampaknya tidak memiliki hubungan.